Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para asatidah, wabil khusus segenap guru-guru kita yang ada di Majelis Ukhuwah Islamiyah yang sudah hadir. Alhamdulillah, Bapak Kiai Haji Muhammad Ja'far yang sama-sama kita muliakan, Bapak Ustadz Haji Basrain, juga Ustadz Muhammad Tahir, Ketua Masjid Ustadz Walidi, Bapak Ibu seluruh jamaah ukhuwah, insyaallah semua dicatat dalam deretan ahli surganya Allah. Pada malam yang mubarak ini, pagi yang mubarak ini, alhamdulillah kita dapat berkumpul untuk taklim rutin di Masjid Miftahus Salam. Saudara-saudara jamaah yang dimuliakan Allah, sebagaimana kita tahu, hampir seminggu yang lalu ada sebuah peristiwa di Jalan Tol Cikampek, ya, kilometer 50. Karena peristiwa itu pastinya ada pro dan kontra. Ada pro dan kontra. Bahkan karena peristiwa itu juga media sosial baik WA, Twitter, Instagram ramai dengan info yang macam-macam. Kadang-kadang infonya benar, banyakan nggak benar, banyakan nggak. Ya, misalnya nggak benar, ya terlalu berlebihan. Ada orang dibilang mati syahid, gambarnya senyum, orangnya masih hidup. Ya itu misalnya, orangnya masih, ya matinya ketawa. Saya waktu pertama kali melihat, kata saya ini orang masih hidup. Saya bilang, waktu belum ada klarifikasi, kenapa? Gak mungkin orang mati senyumnya modelnya begitu. Senyumnya orang mati sama orang hidup lain apa beda? Nah, selain itu juga ramai di media sosial, ada yang membuat seruan-seruan. Dari yang sebelumnya ada seruan adzan diganti dari hayya 'alas shalah menjadi hayya 'alal jihad. Ya, padahal sepanjang sejarah dari zaman Nabi sampai perjuangan kemerdekaan kita lawan Belanda, adzan gak pernah dirubah. Ya adzan aja sama. Nah ini menunjukkan memang ya masyarakat kita itu cem-macem lah. Apa namanya? Cem-macem. Levelnya cem-macem, ilmunya, emosinya dan lain-lain juga cem-macem. Lah, pasti ketika di sini komen begini, di sono komen begitu. Karena setiap orang pada punya pendukung. Yang
Akhirnya jadi guyonan, ledek-ledekan. Lu daripada hayya alal jihad, mendingan hayya alal nikah. Nah ini. Oleh karenanya Majelis Ulama yang kebetulan saya ada di sana, baik MUI Pusat maupun MUI DKI, membuat seruan atau taklimat yang harapannya dengan taklimat ini masyarakat kemudian menjadi lebih tenang dan lebih paham. Maka ngaji pada hari ini akan diisi dengan menjelaskan isi taklimat ini dengan beberapa syarah penjelasan dari saya karena saya ikut terlibat nyusun. Bismillahirrahmanirrahim. Taklimat Majelis Ulama Indonesia Pusat dan MUI Pusat tentang insiden, disebutnya insiden karena kita nggak memihak. MUI itu tidak memihak pemerintah, tidak memihak FPI. Insiden antara pendukung FPI dengan aparat kepolisian kita sebut insiden, ya, karena belum tahu hasilnya, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sehubungan dengan terjadinya insiden antara pendukung Front Pembela Islam dengan aparat kepolisian RI di Jalan Tol Cikampek kilometer 50 tanggal 7 Desember dini hari pukul 00.30 yang menyebabkan atau mengakibatkan jatuhnya korban 6 jiwa pendukung FPI. Maka Dewan Pimpinan Pusat MUI menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, atau satu, menyampaikan ucapan takziah kepada keluarga korban yang anaknya, tahu suaminya, tahu adiknya, tahu kakaknya meninggal 6 orang. Ucapan takziah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran dan ketabahan dan menerima amal korban. Kenapa MUI mengucapkan takziah? Karena memang orang Islam siapapun dia, kalau meninggal, mau dia ahli ibadah, ahli maksiat, selama dia muslim, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gak boleh kita mentang-mentang dia utangnya banyak sama kita, kemudian mati. Si fulan lo yang utangnya banyak sama lo mati, mampus lo. Gak boleh. Biar kesel, misalnya, tetap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Paham gak? Maka MUI mengucapkan itu takziah. Sebab apa? Sebab yang meninggal muslim. Muslim sama muslim, kita nggak tahu ujungnya. Yang tahu si fulan husnul khatimah atau tidak itu urusannya Allah. Walaupun hari-hari mungkin katanya dianggap jarang sholat, kalau dia meninggal tetap aja kita bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu satu. Yang kedua, kita mendoakan Majelis Ulama menyesalkan terjadinya peristiwa tersebut yang sampai menimbulkan korban jiwa di antara sesama anak bangsa. Mestinya nggak perlu terjadi. Makanya nggak perlu orang panas-panasan. Misalnya tawuran antar kampung, tawuran antar sekolah, gara-gara gitu kok sampai mati. Kan kadang-kadang ada ya, kampung sama kampung ribut mati. Dulu anak Warakas sama anak Bonpis, tahu Bonpis? Ya, mati. Gak perlu lah.
pahit, panas-panasan, atau antar ormas bentrok, ada yang mati. Nggak perlu. Apa sih yang dicari? Mereka bukan musuh. Kenapa harus bunuh membunuh? Bukan musuh. Misalnya Polri sama FPI itu sama-sama anak bangsa Indonesia. Betul apa betul? Gak perlu yang satu begini, satu begitu. Saya tidak menuduh siapapun. Ntar katanya pro, enggak. Ya sama kayak misalnya anak Warakas ribut sama Bonpis, ada yang mati. Kemudian kita bela mentang-mentang seorang Warakas. Ngebela apa namanya? Warakas, enggak. Atau bapak mentang-mentang orang Bahari, ngebela apa namanya? Bonpis. Kalau orang udah meninggal tetap harus kita sayangkan. Ngapa begitu? Sesama anak bangsa. Gak usah tantang-tantangan. Mati satu, dibalas satu. Nyawa dibalas apa namanya? Nyawa. Itu kalau dendam kayak begitu gak ada habisnya, saudara. Dulu saya ingat orang Warakas sama anak Bonpis berantem, tawuran. Itu yang tawuran dari yang paling kecil, anak SD, gak terima kalah, kakaknya turun, yang SMP. Kakaknya berantem lagi, cerita sama kakaknya lagi, yang SMA tua. Berantem yang bangkotan, pensiunan preman, turun lagi berantem. Masya Allah. Ini kira-kira kayak begini bagus apa jelek? Mau dibelain gak kira-kira? Ya gak usah dibelain, barang gak bener dibelain. Mau anak Warakasnya atau Bonpisnya, maksud saya begitu. Sama dalam hal bentrok ini, nggak perlu terjadi kemudian panas ini nyiapin senjata, itu nggak perlu. Sama-sama anak bangsa. Apa sih yang nggak bisa diselesaikan? Duduk bareng baik-baik, nggak perlu ribut mulu. Malu. Betul. Nah, makanya Majelis Ulama menyesalkan terjadinya peristiwa tersebut yang sampai menimbulkan korban jiwa di antara sesama anak bangsa, dan minta kepada semua pihak untuk menghindarkan diri dari segala bentuk kekerasan, intimidasi, saling curiga dalam menyelesaikan satu masalah. Gak perlu curiga-curigaan. Wah di sono nih gini. Kalau itu terus Pak, isinya curiga, suudzon, apa namanya? Gak ada habisnya. Ya pantesan aja dia yang megang ini gak bakalan adil, ya gak ada habisnya kalau gitu. Jangan ini dibawa ke politik, biarlah ini diselesaikan secara hukum. Itu loh, diselesaikan secara hukum. Kita ini akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini harus tahu. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Asy'ari Al-Maturidi itu salah satu ajarannya haram memberontak kepada penguasa yang sah. Paham nggak ini kira-kira? Karena kalau berontak timbul korban jiwa yang nggak habis-habis. Wong dia namanya punya kekuasaan atau apapun. Kalau nggak suka pemilu ntar ganti itu, paham nggak kira-kira? Kalau dia dianggap, ini kan namanya baru dianggap ya, tidak menuduh. Oh katanya tidak adil atau zalim. Kalau di dunia lepas, jangan khawatir. Di akhirat nggak ada yang lepas. Siapa yang zalim, termasuk yang bikin foto hoak orang masih hidup dibilang mati. Jangan salah loh. Jadi jangan cuma nuduh dari yang satu doang katanya zalim. Ente zalim bikin hoak-hoak. Nanti emang di akhirat gak ditanya. Karena yang menumbuhkan kebencian juga sama. Alaihissallahu bi ahkamil hakim. Kalau di dunia orang lewat, di akhirat gak ada yang lewat. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka di dunia jangan curiga. Kalau gak suka
Nanti pilkada, pilpres ganti, silahkan pilih. Tapi kalau kemudian ikhtiarnya di dunia belum, misalnya pengen ganti bupati, pengen ganti gubernur, pengen ganti presiden, misalnya kok tidak berhasil, ya nggak boleh ngamuk, gitu loh, nggak boleh ngamuk. Kenapa? Nah ini saya cerita. Secara tauhid, kita ngaji tauhid kan? Yang kayak begitu itu saya mau tanya, kita udah ikhtiar milih ini dan itu kok kalah, jago kita kalah. Itu kira-kira sudah sesuai takdir Allah enggak? Takdir Allah. Secara tauhid kan begitu kan? Tidak ridho dengan takdir Allah berarti sama dengan protes kepada Allah. Hati-hati Pak. Ini ngaji tauhid itu dipakai gitu loh, jangan ngajinya doang. Sama kayak bapak-bapak udah kerja masih miskin aja. Boleh nggak protes? Boleh nggak protes? Nggak boleh. Ya Allah, saya udah kerja masih gini aja. Katanya Arhamur Rahimin. Ya Allah bilang begitu. Kurang ajar nggak kira-kira? Kurang ajar nggak? Kurang ajar. Ada cerita, tapi jangan ngomong-ngomong ya. Bener rahasia, jangan ngomong-ngomong. Ada orang Madura jadi nelayan, nyari ikan dari pagi sampai sore, nggak dapat. Dia langsung naik ke atas atau pandangannya, katanya sampean Arhamur Rahimin, katanya begitu. Masa saya ikan satu aja nggak dapat, 5 lah paling enggak. Saya istri anak 3, 5 lah ya Allah paling enggak. Begitu protes dia sama Allah. Atas kekuasaan Allah luar biasa. Itu ikannya loncat, duk ke perahu, duk 5 beneran. Nelayannya komen lagi. Lah kok 5 beneran? Sampai ini katanya 10 lah, 10 katanya. Ini bukan hoak ini ya. Ini cerita. Sampai boleh percaya boleh. Begitu dia begitu, ikannya dari itu loncat lagi penuh perahunya. Singkat cerita pulang. Berat sampai diseret-seret perahu sampai darat. Dia kaget. Dia lihat ada kebakaran dan dia tahu itu kampung dia. Ditaruh perahu, dia lari. Diparanin tetangganya. Cak, rumah sampean kebakar. Dia langsung berhenti. Ke atas lagi dia. Katanya sampean Arhamur Rahimin, kata begitu. Tolonglah, masalah di laut jangan dibawa-bawa ke darat. Paham gak ini kira-kira? Paham gak? Protes gini kira-kira boleh gak sama Allah? Gak boleh. Gak ada adab, gak ada akhlak. Orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, andai kata misalnya dia sudah ikhtiar kerja, ya segitu-gitu aja, penghasilannya segitu-gitu aja, gak bisa kaya, gak boleh protes. Allah Subhanahu wa ta'ala, misalnya dia sudah ikhtiar kerja, tetap hidupnya nggak kaya, biasa aja, atau sudah belajar, ya pinternya segitu-gitu aja, dia nggak boleh protes. Pasti Allah Subhanahu Wa Taala ketika menetapkan orang, dia sudah ikhtiar belajar, ilmunya segitu, sudah ikhtiar bekerja, ya segitu, sudah ikhtiar ingin ada perubahan, nggak ada perubahan, mungkin dalam pandangannya begitu, di politik nggak ada perubahan. Dia nggak boleh protes kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena pasti Allah yang demikian itu sudah sesuai dengan keadilannya atau rahmatnya atau hikmah yang pasti diingini oleh Allah. Ada hikmah pasti. Begitu. Nah makanya kita ini nggak boleh saling curiga terhadap sesama anak bangsa, apalagi protes kepada Allah. Saya sudah begini kok masih gini aja, masih dia lagi, nggak boleh. Nah, itu MUI. Ketiga,
MUI mendorong semua pihak agar menyelesaikan suatu masalah dilakukan dengan mencari akar masalahnya serta mengedepankan musyawarah, silaturahim dan saling komunikasi yang baik sehingga peristiwa semacam itu tidak perlu terjadi lagi di Indonesia. Setuju nggak? Ini MUI, saya ikut bikin draftnya. Apa sih yang nggak bisa diselesaikan, Pak? Oh, orang Indonesia ini terkenal musyawarah. Mulai kapan kita ini kok jadi sekarang tidak mau silaturahim duduk? Orang kalau sudah yang ada kebencian dan dendam, itu jangankan sama orang lain, sama saudara juga nggak mau ketemu. Betul nggak? Ada kakak adik nggak mau ketemu, najis gua, nggak bakalan gua injak rumah dia. Gua nggak pengen ketemu dunia akhirat. Waduh, ada nggak orang yang kayak begitu? Nih kalau sampai kayak begini, kalau Allah kabulkan, berarti kalau dunia akhirat nggak pengen ketemu, yang satu di surga, yang satu. Ini kira-kira dia ngomong kayak begitu. Kalau dia nggak mau rekonsiliasi, nggak mau duduk bareng karena curiga, yang diikutin agama apa hawa nafsu? Agama apa hawa nafsu? Hawa nafsu. Artinya sekarang ini banyak orang itu yang diikuti hawa nafsu. Hawa nafsu ingin musuhan, nggak tahu lah. Yang kayak begitu sih tahu saya dalam Quran, yang senangnya berantem itu setan. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an sabilillah. Sesungguhnya setan itu menginginkan kalian, hai umat manusia, di antara kalian supaya al-adawata wal baghdha, bermusuhan dan benci. Di mana saja kalau ada isinya orang musuhan, benci, setan masuk. Gak usah urusan politik, Pak. Urusan di masjid aja, kadang-kadang orang berantem. Betul nggak? Itu di masjid, bukan politik, bukan. Kelompok muda sama kelompok tua berantem. Kadang-kadang tua sama tua berantem. Imam sama imam berantem. Masya Allah. Ini kalau sampai begini, setan masuk. Paham nggak? Jadi kalau Anda sudah ditanami di hatinya kebencian, permusuhan sama orang, dendam gak berhenti-berhenti, hati-hati, berarti setan masuk. Nah, setan begitu. Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Setan memang senangnya melihat kita berantem. Kalau suami istri lagi berantem, setan masuk. Bu, pernah nggak suami istri berantem? Nah, berarti setan lagi masuk di antara mereka. Tapi kalau lagi kelonan, setan nyingkir. Kenapa kata setan? Wah, lagi rukun gak bisa gue masuk gitu katanya. Paham gak nih kira-kira? Itu gampang. Suami istri berantem, urusan kecil jadi gede, piring dibanting, sendok dibengkokin kayak jadi Corbusier aja, gelas dipecahin. Setan masuk. Pokoknya kalau ada orang musuhan berantem benci, setan masuk. Itu ingat ini ayatnya, ingat.
buru-buru istighfar. Ya Allah, kenapa saya kok bisa benci sama bapaknya, kesel sama bapaknya, padahal bapaknya udah baik sama saya. Rumah dibikinin, anak dikasih, alhamdulillah. Cuman gara-gara minta seragam, minta beliin baju nggak dikasih aja kesel. Langsung ingat Bu, berarti ini setan lagi masuk gitu. Jadi saya melihatnya begitu. Jadi kalau ada orang isinya dendam benci, kesel, musuhan, itu setan masuk. Jangan dipelihara. Paham? Paham. Jadi itu nggak perlu yang ini benci sama yang ini. Enggak ada. Saya juga lagi belajar melatih diri, nggak punya rasa benci sama orang. Yang ada melatih diri itu justru kebalikannya, senang sama orang. Karena senang sama manusia, sama makhluk. Kalau itu bagian daripada ingat kepada penciptanya, berarti itu adalah jalan ma'rifat kepada Allah. Masya Allah. Sampai senang sama makhluk, senang sama ciptaan Allah. Lihat gunung senang, subhanallah. Allah ciptain kok gunung kayak begini cakep. Nah, ingat Allah. Paham? Ngelihat perempuan cakep lewat, masya Allah, subhanallah. Ada Allah ciptakan perempuan cakep itu. Ingatnya Allah. Jadi harus masya Allah, subhanallah. Jangan kalau ngelihat perempuan cakep, buset. Nafsu, ingatnya setan berarti. Kalau buset berarti ingatnya apa namanya? Setan atau nafsu. Pahamnya kira-kira. Nah, saya sama makhluk melatih diri gitu. Sebab dalam kitab Hikam dikatakan kaifa yusyriku qalbun suwarul akwan muntabi'atun fi mir'ati. Bagaimana hatimu bisa bercahaya dan memberi cahaya kepada seluruh anggota tubuhmu yang lain. Dari bercahayanya hati, akal kita bercahaya. Orang kalau akalnya bercahaya, mikirnya waras. Paham nggak? Mikirnya waras. Orang kalau hatinya tidak bercahaya, akalnya gelap juga, mikirnya nggak waras. Nggak waras itu ya bisa macam-macam. Kalau sama dunia, cari dunianya, nggak peduli halal haram, dimakan, dilebok, di badong. Itu kalau orang nyari duit, nyari rizki, nggak peduli bansos, nggak peduli apa. Itu berarti hatinya lagi gelap, buru akal, gelap mata, semuanya nggak peduli bansos, nggak peduli apa, dilebok, di badong. Orang disuruh 3M, dia 17M. Ada yang begitu ya? Nah, saya enggak. Itu berarti lagi gelap. Pikiran lagi gelap korupsi. Lagi gelap korupsi, bibit benur, tahu benur? Udang apa namanya? Windu. Pantesan diekspor, lobster. Pantesan diekspor, enggak tahunya korupsi. Kalau lihat orang lagi korupsi, berarti Bapak ingat akalnya lagi gelap. Kenapa akalnya gelap? Hatinya gelap. Maka minta pada Allah supaya kita dikasih hati terang. Allahumma nawwir qulubana kama nawwartal arda binuri syamsika abadan ma abqaitana wa ahyaitana. Allahumma ya Allah, nawwir qulubana, kasih terang hati kami. Hati kami ya Allah terangkan, sebab hati kalau terang dia menerangi seluruh anggota tubuh. Akal kita terang, nafsu kita terkontrol. Ya Allah terangi hati kami, kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada, sebagaimana kau terangi bumi dengan sinar mataharimu abadan abada, selamanya. Ma abqaitana wa ahyaitana, selama kami masih hidup dan diberi hidup. Masya Allah. Ini ngaji itu emang kadang kudu ngaji tasawuf supaya hati adem, betul. Supaya hati terang.
Enggak esmosi mulu, esmo